Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mencoba untuk mempelajari terkait dengan manajemen logistik di farmasi rumah sakit. Logistik merupakan bagian dari instansi yang menyediakan perbekalan untuk menunjang kegiatan operasional dalam jumlah, kuantitas, dan waktu yang tepat, serta harga yang efisien. Sedangkan manajemen logistik farmasi merupakan bidang manajemen yang mengurusi logistik obat dan peralatan kesehatan yang ada dalam pelayanan kesehatan. Ada hal penting yang harus kita cermati, di antaranya adalah obat dan alkes merupakan aset yang mahal. Hampir 40% pendapatan dari beberapa rumah sakit itu berasal dari obat dan alkes, sehingga perlu manajemen logistik yang baik dan efisien. Kalau kita lihat dari tujuan kegiatan logistik, ada 3 tujuan dari kegiatan logistik ini. Yang pertama adalah tujuan operasional, yang kedua adalah tujuan keuangan, dan yang ketiga adalah tujuan pengamanan. Tujuan operasional itu bertujuan agar tersedia barang dalam jumlah yang tepat dan mutu yang terjamin. Tujuan keuangan bertujuan agar kegiatan terlaksana secara efisien dengan nilai persediaan dapat tercermin di dalam sistem akuntansi. Sedangkan tujuan dari pengamanan adalah bertujuan untuk mencegah kerusakan, pencurian, dan penyusutan yang tidak wajar dari logistik yang kita punyai. Cakupan dari fungsi manajemen logistik ini diantaranya adalah perencanaan, penganggaran, pengadaan, kemudian pemeriksaan dan penerimaan, penyimpanan, penghapusan, dan pengendalian. Yang pertama adalah perencanaan. Ini merupakan kegiatan untuk menentukan jumlah dan periode pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan hasil kegiatan pemilihan untuk menjamin terpenuhinya kriteria tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, dan efisien. Nah, ini biasanya dilaksanakan oleh semua tingkatan dalam organisasi sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing. Kemudian, perencanaan ini juga mempertimbangkan beberapa aspek, diantaranya adalah anggaran yang tersedia, penetapan prioritas, kemudian sisa persediaan sebelumnya, data pemakaian periode yang lalu, waktu tunggu pemesanan, dan juga rencana pengembangan. Yang berikutnya adalah yang kedua terkait dengan penganggaran. Nah, penganggaran ini mempunyai hubungan yang sangat erat dengan fungsi perencanaan. Perencanaan disusun secara realistis sesuai dengan anggaran yang tersedia. Pada saat perencanaan telah disepakati, maka harus ada kepastian anggaran yang mendukung. Dan bila di tengah jalan ada kendala, maka harus dilaksanakan penyesuaian yang dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait. Nah, beberapa sumber anggaran yang digunakan di rumah sakit diantaranya bisa berasal dari penerimaan rumah sakit atau pendapatan rumah sakit, bisa dari APBN, kemudian juga bisa dari APBD, ada beberapa yang merupakan hasil dari Inpres, ada juga dari Banpres, kemudian ada bantuan pihak ketiga, ada donasi dari beberapa donatur, kemudian ada juga penggunaan dari dana yayasan untuk swasta. Nah, kemudian yang ketiga adalah pengadaan obat. Nah, pengadaan obat ini merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk merealisasikan dari perencanaan kebutuhan yang telah dilakukan. Nah, kemudian suatu proses untuk mendapatkan sediaan farmasi, baik itu adalah obat, alkes, atau BMHP yang digunakan untuk menunjang kegiatan pelayanan di rumah sakit. Nah, pengadaan ini juga merupakan kegiatan yang berkesinambungan, dimulai dari pemilihan, kemudian penentuan jumlah yang dibutuhkan, penyesuaian antara kebutuhan dan dana,
Kemudian pemilihan metode pengadaan, pemilihan pemasok, penentuan spesifikasi kontrak, pemantauan proses pengadaan, dan terakhir adalah pembayaran. Nah, pengadaan yang efektif itu harus menjamin ketersediaan dari jumlah dan waktu yang tepat dengan harga yang terjangkau dan sesuai dengan standar mutu yang diinginkan. Nah, harus melibatkan tenaga kefarmasian tentunya untuk memastikan bahwa sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai itu sesuai dengan mutu dan spesifikasi yang dipersyaratkan. Ada beberapa mekanisme memang yang digunakan untuk mencegah kekosongan stok obat yang secara normal tersedia di rumah sakit untuk mendapatkan obat saat instalasi farmasi tutup. Tujuan dari pengadaan ini adalah yang pertama mendapatkan perbekalan obat atau barang farmasi dengan harga yang layak. Kemudian adalah mendapatkan perbekalan obat atau barang farmasi dengan mutu yang baik. Kemudian pengiriman, yang ketiga pengiriman barang terjamin tepat waktu, proses terjamin lancar. Yang keempat adalah tujuannya adalah tidak memerlukan tenaga dan waktu yang berlebih. Apa saja hal-hal yang harus diperhatikan di dalam pengadaan ini? Di antaranya adalah penentuan metode pembelian, kemudian juga anggaran dan sistem keuangan. Kemudian yang ketiga adalah waktu pembayarannya seperti apa, kemudian pemilihan distributor, dan yang terakhir adalah lead time, baik itu waktu birokrasi ataupun waktu pemesanan obat yang kita inginkan. Pada saat melakukan proses pengadaan, tentu saja kita harus memastikan mutu dari bahan-bahan baik itu produk yang akan kita lakukan pengadaannya. Nah, apa saja yang harus kita perhatikan? Yang pertama itu adalah bahan baku obat itu harus disertai dengan sertifikat analisis. Kemudian kalau dia merupakan bahan berbahaya harus menyertakan Material Safety Data Sheet atau MSDS. Nah, sedangkan kalau sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai itu harus mempunyai nomor izin edar yang sesuai. Nah, kalau yang selanjutnya adalah terkait dengan expire date itu minimal 2 tahun. Kecuali untuk sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai tertentu seperti vaksin dan reagen. Prinsip dasar dari pengadaan adalah efisien, di mana anggaran yang ada termaksimalkan untuk barang-barang kebutuhan yang telah direncanakan. Kemudian efektif, waktu yang ada dapat dimaksimalkan dengan baik. Kemudian terbuka dan bersaing, jadi dapat diikuti oleh beberapa vendor yang akan mengikuti pengadaan. Transparan, itu jelas, tidak ada permainan dari pihak yang mengadakan dan pihak yang mau menerima pengadaan. Kemudian bersifat adil, tidak diskriminatif, dan akuntabel. Metode pengadaan obat atau Alkes berdasarkan peraturan perundang-undangan ada pada peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 terkait dengan lelang, e-purchasing, kemudian ada penunjukan langsung, dan juga ada pengadaan langsung. Nah, berdasarkan dari surat edaran Menkes nomor 167 tahun 2014 bahwa pengadaan obat dilaksanakan berdasarkan e-katalog obat dengan menggunakan metode pembelian secara elektronik atau e-purchasing sebagaimana tercantum dalam e-katalog. Obat yang ditetapkan oleh Kepala LKPP dapat dilihat dalam website resmi LKPP atau pembelian secara manual. Dalam hal obat yang dibutuhkan tidak terdapat dalam e-katalog, proses pengadaan mengacu itu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir pada Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 atau pengadaan secara manual.
Untuk metode pengadaan secara lelang, pemilihan penyedia barang atau jasa untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang atau jasa yang memenuhi prasyarat. Nah, sedangkan metode penunjukan langsung merupakan metode pemilihan penyedia barang atau jasa dengan cara menunjuk langsung satu penyedia barang atau jasa. Karena obat dan alkes ini termasuk kriteria barang yang bersifat khusus yang memungkinkan dilakukan penunjukan langsung. Ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 pada pasal ke-38 ayat ke-5D, pekerjaan, pengadaan, dan distribusi bahan obat dan alat kesehatan habis pakai dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan. Nah, kemudian pengadaan langsung ini merupakan pengadaan barang atau jasa kepada penyedia tanpa melalui pelelangan, seleksi, dan penunjukan langsung. Nah, sedangkan kalau tadi sudah kita bahas e-purchasing, itu merupakan tata cara pembelian jasa melalui sistem katalog atau elektronik. Nah, katalog elektronik atau e-katalog merupakan sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang atau jasa pemerintah. Penerapan dari metode pembelian baik itu di rumah sakit pemerintah atau di rumah sakit swasta ada sedikit perbedaan. Kalau untuk di rumah sakit pemerintah, biasanya metode yang digunakan untuk pengadaannya adalah dengan menggunakan e-purchasing, kemudian penunjukan langsung, kemudian adalah pengadaan langsung. Sedangkan untuk di rumah sakit swasta itu dengan melakukan metode pengadaan langsung, kontrak, ataupun just in time. Pada saat suatu rumah sakit memilih metode dengan pengadaan kontrak, maka hal-hal yang harus diperhatikan adalah data konsumen jelas dan stabil, kemudian kepatuhan terhadap standar terapi dan juga formulariumnya baik, tidak dipengaruhi oleh promosi obat. Contoh misalkan obat atau alkes dengan data yang stabil diantaranya adalah infus cairan dasar seperti RL, dextrose 5%, NaCl, terus kain 3A dan yang lainnya. Untuk antibiotik itu ada obat generik berlogo tablet, antibiotik OGB yang injeksi, analgetik OGB injeksi atau tablet. Kemudian untuk alkes itu ada SPET, ada infuset, ada IV kateter, dan lainnya. Pembelian melalui negosiasi dan kontrak ada beberapa hal yang harus diamati. Yang pertama adalah spesifikasi yang dipilih, kemudian adalah harga dalam jangka waktu yang disepakati bersama, kemudian penetapan jumlah total dari periode tertentu, kemudian adalah penetapan jumlah pengiriman dan juga kesepakatan delivery time. Kemudian juga dari pembelian modern ini ada juga pemanfaatan teknologi informasi online di kedua belah pihak dan terbuka. Kemudian dari pembelian online ini juga dapat kita amati yang harus diperhatikan adalah fasilitas evaluasi bersama. Kelebihan dan kelemahan dari tender itu adalah untuk kelebihan harga stabil untuk periode tertentu, kemudian perbekalan farmasi tersedia jumlah banyak dan aman untuk jangka waktu tertentu. Nah, sedangkan untuk kelemahannya adalah yang pertama lama, kemudian juga yang kedua lebih mahal, kemudian juga butuh tempat penyimpanan luas. Selanjutnya adalah adanya potensi terjadi obat macet, rusak, dan kadaluarsa. Yang terakhir adalah administrasinya akan menjadi cukup banyak. Nah, kemudian kelebihan dan kelemahan untuk pengadaan langsung. Yang pertama, kelebihannya adalah harga lebih murah, kemudian prosesnya cepat, kemudian administrasinya lebih sederhana, tidak perlu tempat yang luas,
kemudian potensi obat macet rusaknya lebih kecil. Nah, sedangkan untuk kelemahannya harga tidak stabil, kemudian pembelian untuk waktu yang pendek sehingga tidak terjamin persediaannya. Kendala dari e-processing adalah waktu tunggu lama, stok barang belum tersedia dalam jumlah besar untuk memenuhi permintaan nasional, kemudian adanya kesulitan untuk melakukan pengadaan melalui sistem. Yang terakhir adalah setelah masuk biasanya data hilang, jika diketik ulang maka akan tercatat sebagai permintaan 2 kali. Langkah-langkah dari proses pengadaan diantaranya adalah yang pertama, menyusun daftar barang farmasi yang akan diadakan. Kemudian yang kedua adalah menentukan jumlah masing-masing itemnya. Yang ketiga adalah menyesuaikan dengan anggaran yang ada. Yang keempat adalah memilih metode pengadaan yang sesuai. Kemudian yang kelima adalah memilih supplier atau rekanan atau distributor. Kemudian yang keenam adalah membuat syarat kontrak kerja. Yang ketujuh adalah memonitor pengiriman barang. Yang kedelapan adalah menerima barang dan memeriksanya. Kemudian yang kesembilan adalah menyimpan dan mendistribusikan. Dan yang kesepuluh adalah melakukan evaluasi terkait dengan proses pengadaan yang sudah dilakukan. Nah, untuk monitoring dan evaluasi ada 2 hal yang harus kita pahami. Yang pertama itu adalah ada suatu kondisi yang kita sebut dengan stock out. Nah, stock out ini disebabkan karena adanya order terlambat atau juga disebabkan karena respon dari supplier itu tidak cepat dalam menanggapi proses pengadaan barang yang kita lakukan. Kemudian terkendala juga adalah pengiriman yang tidak tepat waktu. Nah, selain dari stock out itu ada stok macet, berarti barang yang kita sudah lakukan pengadaan bertumpuk di gudang. Ini disebabkan karena persediaan barang yang berlebihan. Kemudian bisa disebabkan juga karena sistem informasi manajemen internal farmasi yang kurang baik seperti itu, sehingga barang yang ada terpesan kembali. Kemudian sumber daya manusia yang kurang terampil dalam melakukan pengadaan barang. Kemudian komunikasi dengan dokter yang kurang baik sehingga beberapa item barang diadakan dalam jumlah yang ganda. Dalam monitoring dan evaluasi juga ada beberapa kejadian lain, diantaranya adalah kejadian rusak atau kadaluarsa. Ini bisa disebabkan karena stok macet atau slow moving. Kemudian suhu penyimpanan yang tidak sesuai dengan prasyarat dari penyimpanan bahan obat atau BMHP. Kemudian penempatan yang kurang baik atau tersembunyi, atau bisa juga ruangan atau tempat penyimpanan yang tidak memadai, tanggal ED yang pendek, dan sistem retur yang belum baik. Nah, ataupun kejadian lainnya diantaranya adalah hilang dan terjadi selisih. Nah, kalau hilang dan terjadi selisih itu biasanya terjadi karena sumber daya manusia yang kurang terampil atau malas dalam melakukan pengecekan. Kemudian administrasi atau pencatatan yang kurang baik. Kemudian penempatan yang kurang baik sehingga berpotensi untuk tercuri atau hilang. Kemudian prosedur tetap dari pengambilan barang kurang ketat, sanksi yang kurang jelas, dan juga sistem keamanan yang kurang baik. Nah, bagaimana sekarang kriteria pemilihan rekanan atau distributor? Nah, untuk proses tender ini harus diperhatikan beberapa hal, diantaranya adalah telah terdaftar, mempunyai TDR. Nah, selanjutnya adalah sesuai dengan klasifikasinya, memiliki NPWP, kemudian kondisi keuangan perusahaannya baik, punya jaminan di bank atau bank garansi, kemudian punya riwayat pekerjaan yang baik, tidak mempunyai catatan hukum, dan mampu memenuhi kewajiban sesuai dengan kontrak yang dilakukan. Nah, distributor obat untuk rumah sakit itu adalah PBF, pedagang besar farmasi. Nah, untuk pengadaan langsung ada distributor resmi.
Kemudian juga kita bisa menggunakan distributor tunggal atau juga distributor utama. Nah, untuk pengadaan langsung ini juga hal yang harus diperhatikan adalah punya respon yang cepat, fleksibel dalam pembayaran, kemudian informatif dalam beberapa hal terkait dengan produk dan alkes yang kita inginkan. Kemudian minim timbul komplain, kemudian servis purna jual yang bagus. Nah, untuk kontrak kerja dan syaratnya ini merupakan pengikat yang mengatur kedua belah pihak antara pembeli dan rekan. Kemudian persyaratan yang tercantum dalam kontrak itu adalah harga tercantum umumnya di bawah harga pasar. Kemudian syarat pembayaran itu melalui bank atas dasar prestasi kerja atau atas dasar waktu 30, 40 dan seterusnya. Kemudian standar mutu dokumen yang diminta oleh rumah sakit harus dilampirkan pada saat adanya kontrak kerja ini. Nah, kemudian untuk obat itu mencantumkan nama dagang dan nama generiknya. Kemudian untuk spesifikasi masing-masing barang, nama dagang, dosis, bentuk sediaan, kemasan. Kemudian ada tanggungan finansial yang dititipkan di bank. Kemudian ada waktu atau tanggal pengiriman. Kemudian jaminan penukaran jika terjadi kerusakan atau kita kenal dengan retur. Kemudian jangka waktu kadaluarsa panjang, dan juga ada uji fungsi untuk alat kesehatan atau kedokteran. Nah, pada saatnya tertentu juga pengadaan obat itu tidak harus kita adakan dari luar dengan metode-metode pengadaan yang sudah kita pelajari, tetapi pengadaan obat atau bahan obat tertentu itu juga kita bisa adakan melalui produksi yang dilakukan oleh unit farmasi di rumah sakit. Nah, yang pertama yang harus diperhatikan adalah sediaan farmasi tidak ada di pasaran sehingga kita bisa melakukan produksi. Kemudian sediaan farmasi lebih murah jika diproduksi sendiri. Nah, yang ketiga adalah sediaan farmasi dengan formula khusus tentunya. Kemudian sediaan farmasi dengan kemasan yang lebih kecil atau repacking. Nah, ada juga sediaan farmasi untuk penelitian dan juga sediaan farmasi yang tidak stabil dalam penyimpanan dan harus dibuat baru. Nah, akhir-akhir ini kita sudah pahami bahwa penggunaan hand sanitizer yang digunakan untuk membantu penanganan dan pencegahan mewabahnya virus dari orang ke orang di rumah sakit tentunya akan meningkat kebutuhannya. Nah, sehingga beberapa rumah sakit memproduksi hand sanitizer itu sendiri di rumah sakit untuk meningkatkan pengadaan dari barang yang akan dipakai. Nah, ada selain yang tadi produksi, ada juga sumbangan atau dropping atau hibah yang didapat oleh instalasi farmasi rumah sakit. Nah, biasanya ini ada beberapa ketentuan, harus disertai dokumen administrasi yang dilengkapi dan juga jelas. Nah, yang kedua biasanya kriterianya adalah harus sesuai dengan kebutuhan pasien di rumah sakit. Nah, yang ketiga adalah instalasi farmasi dapat memberikan rekomendasi kepada pimpinan rumah sakit untuk mengembalikan atau menolak sumbangan, dropping atau hibah, sediaan farmasi, alat kesehatan, DMHP yang tidak bermanfaat bagi kepentingan pasien rumah sakit. Instalasi farmasi harus melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap penerimaan dan penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dari hasil sumbangan, dropping atau hibah ini. Nah, kita pahami pada saat pandemik tentu saja penggunaan APD dan juga alkes seperti sarung tangan dan yang lainnya itu meningkat secara drastis di setiap fasilitas kesehatan, terutama adalah rumah sakit, sehingga banyak rumah sakit yang menerima sumbangan, dropping, hibah terkait dengan kondisi pandemik ini. Nah, semua dilakukan pemeriksaan, barang datang diperiksa dulu oleh panitia pemeriksa dengan mengacu pada dokumen pembelian.
dokumen bukan dokumen dari distributor tentunya, tetapi dokumen yang kita miliki sebagai acuan pembelian. Pemeriksaan itu dilakukan meliputi yang pertama itu adalah pemeriksaan SP atau surat pesanan. Yang selanjutnya adalah faktur barang di mana tertera jenis dan jumlah barang apakah sesuai dengan surat pesanan atau tidak. Maka dicek satu persatu sehingga sesuai. Harga apakah sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Itu kemudian kemasan apakah masih bagus atau rusak, isinya utuh atau tidak. Kemudian ada nomor batch-nya harus diperiksa. Kemudian juga tanggal kadaluarsa apakah sesuai dengan kesepakatan, misalkan ED yang kita minta maksimal 2 tahun dari sejak diterima. Kemudian apakah ada MSDS untuk bahan-bahan berbahaya. Kemudian untuk alat kedokteran harus dilakukan uji fungsi dulu untuk mengetahui apakah alat tersebut dalam kondisi baik dan siap pakai atau tidak. Kemudian selesai diperiksa, dibuat berita acara pemeriksaan oleh panitia pemeriksa. Kemudian barang kita bisa lakukan penerimaan. Nah, setelah barang kita terima, maka barang yang sudah diperiksa itu diterima oleh petugas gudang yang berwenang dan bukti tanda tangan pada faktur barang dengan disertai dengan nama serta nomor SIPA atau SIK yang berlaku. Kemudian kita memasukkan data atau entry ke dalam sistem informasi manajemen agar barang bisa segera didistribusikan ke pelayanan. Nah, sebelum disimpan, pada kemasan barang diberi cap tanggal, bulan dan tahun barang datang, kemudian simpan sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang berlaku sesuai dengan barang yang kita dapatkan. Nah, pada saat tertentu itu akan terjadi pemusnahan dan penarikan sediaan farmasi. Pemusnahan dilakukan untuk sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai. Itu diantaranya adalah produk tidak memenuhi syarat mutu, seperti itu ya. Kemudian juga telah kadaluarsa, maka dilakukan proses pemusnahan. Kemudian tidak memenuhi syarat untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan, sehingga kita lakukan pemusnahan. Kemudian juga beberapa barang yang dicabut izin edarnya. Nah, adapun selain dari pemusnahan itu adalah penarikan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai. Itu dilakukan dengan terhadap produk yang izin edarnya dicabut oleh Badan POM. Kemudian penarikan juga dilakukan oleh Badan POM atau oleh pabrik asal dari produk tersebut. Pengendalian sediaan farmasi ini dilakukan terhadap jenis dan jumlah persediaan dan penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai. Dilakukan oleh instalasi farmasi harus bersama dengan tim farmasi dan terapi. Pengendalian persediaan farmasi ini bertujuan agar penggunaan obat sesuai dengan formularium rumah sakit. Kemudian agar penggunaan obat sesuai dengan diagnosis ya dan terapinya. Kemudian untuk memastikan bahwa persediaan efektif dan efisien atau tidak terjadi kelebihan dan kekurangan, kerusakan kadaluarsa dan kehilangan serta pengembalian pesanan sediaan farmasi. Pengendalian farmasi ini juga dilakukan evaluasi persediaan yang jarang digunakan. Beberapa produk yang slow moving dilakukan evaluasi. Kemudian evaluasi persediaan juga dilakukan pada barang yang tidak digunakan dalam waktu 3 bulan berturut-turut atau yang lebih kita kenal dengan dead stock. Kemudian dalam pengendalian persediaan farmasi ini juga dilakukan stock of name yang dilakukan secara periodik dan berkala. Kemudian masuk ke sisi administrasi, tentu saja pencatatan dan pelaporan terhadap semua kegiatan pengolahan dan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP meliputi dari perencanaan, kebutuhan, pengadaan, penerimaan, pendistribusian, pengendalian, persediaan, pengembalian, pemusnahan, dan penarikan sediaan farmasi. Itu dilakukan pencatatan dengan baik dan rapi.
Kemudian pelaporan dibuat secara periodik dalam kurun waktu tertentu, misalkan ada bulanan, triwulan, semester, dan atau per tahun. Kemudian pencatatan itu dilakukan sesuai dengan prasyarat Kementerian Kesehatan atau Badan POM berdasarkan dasar-dasar dari akreditasi rumah sakit, dasar audit dari rumah sakit, dan juga berdasarkan dokumentasi dari bidang kefarmasian yang berlaku. Nah, pelaporan dilakukan sebagai bentuk komunikasi antara level manajemen, kemudian penyiapan laporan tahunan yang komprehensif ini mengenai kegiatan di instalasi farmasi dan juga laporan tahunan yang telah dilakukan. Baik itu terkait dengan manajemen logistik pengadaan di instalasi farmasi. Mohon maaf jika ada kekurangan. Selamat belajar.